Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain Anwar. Saya dari jurusan kimia. Nah, pada video kali ini saya ditugaskan untuk menjelaskan tentang ekstraksi tembaga demi memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kimia anorganik. Nah, untuk jurnal yang saya ambil itu jurnal internasional dengan berjudul Leaching and Recovery of Zinc and Copper from Brass Slag by Sulfuric Acid. Nah, untuk struktur pembahasannya itu, di sini ada 6 pembahasan. Yang pertama, satu identitas jurnal, yaitu saya akan membahas secara singkat identitas jurnal. Yang kedua, pengenalan tembaga. Nah, pada pengenalan tembaga ini saya akan membahas tentang pengertian dan fungsi tembaga. Yang ketiga, proses preparasi, yaitu saya akan menjelaskan secara singkat proses preparasi bahan baku. Nah, yang keempat, proses ekstraksi. Nah, pada proses ekstraksi ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dari proses ekstraksi tembaga. Yang kelima, produk akhir, yaitu membahas tentang produk akhir dari proses ekstraksi. Dan yang keenam, kesimpulan. Nah, kita masuk ke yang pertama, itu identitas jurnal. Nah, judul berbahasa Inggrisnya yaitu Leaching and Recovery of Zinc and Copper from Brass Slag by Sulfuric Acid. Nah, saya mentranslate-nya ke bahasa Indonesia menjadi pelarutan dan pemulihan seng dan tembaga dari tera kuningan dengan asam sulfat. Nah, dengan penulisnya itu I.M. Ahmed, A.A. Neil, dan J.A. Daud. Nah, selanjutnya abstraknya. Nah, abstrak ini berisi tentang proses perendaman dan pemulihan seng dan tembaga dari tera kuningan menggunakan asam sulfat telah dilakukan dan besi serta aluminium juga diendapkan sebagai hidroksida selain silika gel. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan efisiensi proses perendaman seperti laju pengadukan, waktu perendaman, konsentrasi asam, dan suhu telah diselidiki secara berpisah. Nah, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa seng dan tembaga berhasil dipulihkan dari sumber daya sekunder ini dengan presentasi pemulihan sebesar 95% dan 99% untuk seng dan tembaga. Nah, masing-masing untuk seng dan tembaga masing-masing. Nah, data eksperimental dari proses perendaman ini berhasil diinterpretasikan dengan model inti yang menyusut dalam proses yang dikendalikan secara kimiawi. Energi aktivasi tampak untuk perendaman seng dievaluasi menggunakan ekspresi Arrhenius. Berdasarkan hasil eksperimental, metode pemisahan dan lebar aliran telah dikembangkan dan diuji untuk memisahkan seng, tembaga, besi, aluminium, dan silika gel dari tera kuningan. Nah, materi yang kedua itu pengenalan tembaga. Pengertian tembaga. Ada 3 ahli. Ya, yang pertama menurut H. Netzhamkin. Nah, tembaga adalah unsur kimia dengan simbol Cu dan nomor atom 29. Unsur ini ditemukan di alam bebas dan telah digunakan oleh manusia sejak zaman prasejarah. Tembaga memiliki sifat konduktivitas termal dan listrik yang tinggi sehingga banyak digunakan dalam industri listrik dan konstruksi. Nah, berikut pengertian tentang tembaga menurut Linus Pauling. Nah, tembaga merupakan logam transisi yang terletak di golongan 11 dan periode 4 tabel periodik. Tembaga memiliki sifat kimia yang khas seperti kemampuan membentuk senyawa kompleks dan oksidasi yang membentuk lapisan oksida yang melindungi dari korosi. Yang ketiga menurut P.W. Atkins. Tembaga memiliki konfigurasi elektron yang khas dengan kulit terluar 4s1,3d9. Sifat ini memainkan peran penting dalam sifat-sifat kimia dan reaktivitas tembaga dalam membentuk ikatan kimia dengan unsur lain.
Nah, berdasarkan ketiga pengertian dari halaman sebelumnya, tembaga adalah unsur kimia dengan simbol Cu dan nomor atom 29. Unsur ini ditemukan di alam bebas dan telah digunakan oleh manusia sejak zaman prasejarah. Tembaga memiliki sifat konduktivitas termal dan listrik yang tinggi, cocok untuk aplikasi dalam industri listrik dan konstruksi. Sebagai logam transisi di golongan 11 dan periode 4 tabel periodik, tembaga menunjukkan sifat kimia yang khas seperti kemampuan membentuk senyawa kompleks dan membentuk lapisan oksida yang melindungi dari korosi. Konfigurasi elektrod tembaga dengan kulit terluar 4s1,3d9 memainkan peran penting dalam sifat-sifat kimia dan reaktivitas unsur ini dalam membentuk ikatan kimia dengan unsur lain. Nah, kemudian fungsi tembaga. Yang pertama, konduktor listrik. Karena sifat konduktivitas listrik yang tinggi, tembaga dapat digunakan dalam pembuatan kabel dan kawat listrik. Keandalan dan efisiensi konduktivitas tembaga menjadikannya pilihan yang umum untuk mentransmisikan listrik dalam berbagai aplikasi termasuk sistem tenaga listrik dan peralatan listrik. Yang kedua, katalisator reaksi kimia. Tembaga juga berfungsi sebagai katalisator dalam berbagai reaksi kimia. Sebagai katalisator, tembaga dapat mempercepat laju reaksi kimia tanpa ikut terlibat secara kimia dalam produk akhir. Yang ketiga, penghambat pertumbuhan mikroorganisme. Sifat antimikroba tembaga membuatnya berguna dalam mencegah pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri dan alga. Permukaan tembaga memiliki kemampuan untuk membunuh atau menghambat reduksi mikroorganisme. Kemudian kita masuk ke proses preparasi. Nah, pada proses preparasi ini ada dua proses, yaitu leaching atau pelarutan, yang kedua cementation atau sementasi. Nah, proses yang pertama itu leaching atau pelarutan. Proses pelarutan digunakan untuk mendapatkan seng dan tembaga dari tera kuningan menggunakan asam sulfat. Pelarutan dilakukan dengan mencampur terak yang telah digiling dengan larutan asam sulfat H2SO4. Beberapa parameter yang mempengaruhi proses pelarutan seperti kecepatan agitasi, waktu pelarutan, konsentrasi H2SO4, rasio cair atau padat, dan suhu telah diidentifikasi dan dieksplorasi. Hasil dari pelarutan ini adalah larutan yang mengandung seng dan tembaga yang selanjutnya dapat diolah lebih lanjut. Yang kedua, sementasi. Nah, pada tahap sementasi digunakan untuk menghilangkan tembaga dari larutan pelarutan seng dan tembaga. Proses ini melibatkan penggunaan debu seng dan terak dalam rasio stoikiometri sebagai agen semen. Dalam waktu singkat lebih dari 99%, tembaga dapat dihilangkan melalui reaksi sementasi. Reaksi ini dapat dijelaskan dengan persamaan kimia Cu2+ ditambah dengan Zn menghasilkan Zn2+ tambah Cu. Nah, pengukuran ion Cu2+ bebas dalam larutan digunakan untuk memantau kemajuan reaksi. Hasil dari tahap sementasi ini adalah pemurnian larutan dari tembaga yang kemudian dapat diolah lebih lanjut atau diambil sebagai produk akhir. Nah, yang keempat itu proses ekstraksi. Nah, yang pertama itu pelarutan. Prosesnya itu tera kuningan diproses melalui pelarutan menggunakan larutan asam sulfat H2SO4. Parameter yang mempengaruhi pelarutan seperti kecepatan agitasi, waktu pelarutan, konsentrasi H2SO4, rasio cair atau padat, dan suhu diidentifikasi dan dioptimalkan. Hasilnya itu larutan yang mengandung seng dan tembaga. Yang kedua itu proses sementasi. Nah, debu seng dan terak digunakan dalam rasio stoikiometri sebagai agen semen untuk menghilangkan tembaga dari larutan pelarutan seng dan tembaga. Hasilnya itu pemurnian larutan dari tembaga dengan lebih dari 99% tembaga dihilangkan melalui reaksi sementasi. Yang ketiga, penyesuaian pH dan endapan. pH larutan diatur pada 3,5 menggunakan NH4OH.
untuk memfasilitasi pelarutan selektif seng sebagai hidroksida bersama dengan gel silika. Endapan untuk hasilnya itu endapan padatan yang terdiri dari besi dan aluminium hidroksida serta silika gel. Proses kristalisasi. Nah, larutan seng dapat diolah dengan kristalisasi untuk menghasilkan heptahidrat sulfat seng. Yang kelima itu endapan karbonat seng. Nah, seng dapat diendapkan sebagai karbonat seng dengan menambahkan Na2CO3 padatan pH sama dengan pada pH 6,5. Nah, hasilnya itu endapan padatan berupa karbonat seng. Yang keenam yaitu pelarutan tembaga sisa. Residu tembaga yang tersisa dapat dilepaskan dengan asam klorida untuk mendapatkan larutan asam tembaga. Hasilnya itu larutan asam tembaga yang dapat diolah lebih lanjut. Yang ketujuh, kristalisasi klorida kuprik. Larutan asam tembaga dapat diolah dengan kristalisasi untuk mendapatkan dihidrat klorida kuprik. Nah, hasilnya itu kristal dihidrat klorida kuprik. Yang ke-8, analisis mineralogi. Analisis mineralogi dilakukan pada terak sebelum dan setelah melarutkan menggunakan teknik XRD untuk memahami perubahan komposisi mineraloginya. Nah, untuk hasilnya itu informasi tentang konstituen mineral terak sebelum dan setelah proses. Nah, rangkaian proses ini membentuk suatu sistem dan komprehensif untuk memproses terak kuningan dan mendapatkan produk akhir dalam bentuk logam seng dan tembaga, serta produk turunan lainnya seperti kristal dan endapan padat. Dan yang kelima yaitu produk akhir. Satu produk utama dalam keseluruhan proses ini adalah logam seng. Nah, proses dimulai dengan pelarutan terak kuningan menggunakan asam sulfat untuk mendapatkan larutan yang mengandung seng dan tembaga. Selanjutnya, melalui serangkaian tahapan seperti sementasi, penyesuaian pH, kristalisasi, dan endapan, logam seng dapat diosolasi dan dimurnikan. Pada akhir berupa logam seng ini memiliki nilai ekonomis dan dapat digunakan dalam berbagai aplikasi industri. Nah, kemudian kita masuk ke kesimpulan. Nah, penelitian ini berhasil mengeksplorasi proses pelarutan dan pemulihan seng serta tembaga dari terak kuningan menggunakan asam sulfat. Faktor-faktor seperti kecepatan agitasi, waktu pelarutan, konsentrasi asam, rasio cair atau padat, dan suhu terbukti mempengaruhi hasil pelarutan yang mencapai pemulihan sekitar 95% untuk seng dan 99% untuk tembaga. Proses hidrometalurgi ini mengikuti model inti penyusut dengan kendali kimia melalui tahap sementasi, pengaturan pH, dan proses kristalisasi. Berhasil dihasilkan produk akhir berupa logam seng murni dengan potensial nilai ekonomis tinggi. Keseluruhan penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang proses pemulihan logam dan dari terak kuningan dan menunjukkan potensi aplikasinya dalam industri. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.